Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 10 Maret 2019, bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya kepadanya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara terkasih, dengan sakramen baptis kita telah menjadi anak-anak terang, menjadi manusia baru yang berarti mengikuti jalan Tuhan, melawan dan meninggalkan jalan iblis. Oleh karena itu, secara tidak langsung orang-orang yang telah dibaptis telah membunyikan genderang perang terhadap iblis untuk mengikuti Kristus. Percobaan pertama yang tadi kita dengar, di mana iblis menyuruh merubah batu menjadi roti, dan itu dilawankan oleh Yesus dengan firman Allah. Percobaan pertama ini berhubungan dengan keinginan daging. Yesus mengingatkan kita bahwa manusia yang terdiri dari tubuh dan jiwa mempunyai kebutuhan jasmani dan rohani, dan kita harus mengingat bahwa kebutuhan jiwa mempunyai tempat yang lebih tinggi daripada kebutuhan jasmani, karena jiwa bersifat selamanya, sedangkan badan bersifat sementara. Dengan demikian, saudara saya terkasih, iblis senantiasa mencobai kita dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, dan Yesus mengingatkan bahwa kita harus memperhatikan keadaan jiwa kita dengan bergantung pada firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu pencobaan yang kedua tentang kerajaan dunia dengan sujud menyembah iblis lawan menyembah Allah. Disinilah iblis memberikan pencobaan keinginan mata atau kekuasaan, uang, kerajaan duniawi, yang pada akhirnya menjadi satu paket dengan sujud menyembah iblis. Dan pada pencobaan ini, Yesus menegaskan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini, Yesus memberikan perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, dan segenap akal budi. Kemudian pencobaan yang ketiga atau yang terakhir, jatuhkan dirimu ke bawah, lawan jangan mencobai Allah. Pencobaan terakhir yang diberikan oleh iblis kepada Yesus adalah pencobaan yang paling berbahaya, yang telah menjatuhkan Adam dan Hawa. Inilah pencobaan yang digambarkan oleh Rasul Yohanes sebagai keangkuhan hidup. Keangkuhan atau kesombongan adalah ibu dari segala dosa.
untuk menangkal pencobaan ini, maka Yesus menjawab dengan, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kesombongan menggoda kita dengan mengatakan bahwa kita dapat melakukan semuanya sendiri, termasuk hidup tanpa Allah. Kesombongan membuat kita yang sebenarnya tidak dapat hidup tanpa Tuhan berpikir bahwa kita dapat melakukan semuanya sendiri dan tidak perlu Tuhan. Berpikir bahwa kita dapat melakukan semuanya sendiri dan tidak perlu melibatkan Tuhan. Di dalam konteks inilah kita diingatkan oleh Yesus untuk tidak mencobai Tuhan Allahmu, yaitu untuk tidak menganggap diri kita sama seperti Tuhan yang dapat menentukan segala sesuatu sendiri. Kesombongan ini hanya dapat dilawan dengan kerendahan hati, yakni kebajikan yang menjadi dasar dari semua kebajikan. Kerendahan hati adalah mengakui bahwa kita bukanlah apa-apa dan Tuhan adalah segalanya. Ya Tuhan Allah, jadikanlah aku orang yang rendah hati, mengakui segala kelemahan dan memuji segala kekuatan-Mu yang bisa menyelamatkan diriku. Amin.